Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fi muhkami tanzil ba'da al-iyad billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jamaah salat Jumat yang semoga selalu mendapatkan ridha, kecintaan, rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semuanya. Termasuk perilaku yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Min su'il adab, adab yang buruk kepada Allah, perilaku yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, al-inghimas fin na'im wa nisyanul mun'im, tenggelam dalam kenikmatan tapi lupa kepada zat yang berikan nikmat. Orang yang tenggelam dalam kenikmatan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bersenang-senang dengan kemudahan-kemudahan yang ada tetapi lupa dengan zat yang menghilangkan kesulitan-kesulitan. Salawat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Man shalla alayya salatan sallallahu biha 10. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan salawat di hari Jumat adalah salawat yang istimewa yang akan dihadirkan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Orang yang bertakwa kepada Allah, man ittaqallah naja minasyada'id. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selamat dari segala kesulitan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan solusi dan jalan keluar. Wa tayassara lahu ar-rizqa min jihatin la takhtur lahu bil bal. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikasih rizki oleh Allah dari arah yang tidak disangka, dari arah yang tidak diduga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ikhwani fillah arsyadakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini ada satu hal yang kami sampaikan, yaitu tentang sebuah kewajiban. Kewajiban ini tidak kenal masa libur. Kewajiban yang tak kenal musim. Ramadan ada waktunya, haji juga ada bulan-bulannya. Kewajiban ini tidak pernah gugur kepada setiap muslim yang mukallaf, baik dia itu sangat kaya raya maupun dia miskin atau hartanya sedang-sedang saja, baik dia itu pejabat maupun dia orang biasa, orang sakit maupun orang sehat, orang musafir maupun mukim, dalam kondisi tenang maupun dalam kondisi perang. Kewajiban ini tidak pernah gugur kecuali kepada mereka wanita-wanita yang haid dan juga wanita-wanita yang nifas. Kewajiban itu ikhwan fillah sadakumullah, di dalam kewajiban ini bisa mendatangkan ketenangan, bisa mendatangkan ketentraman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ini adalah salat. Namun ikhwan fillah sadakumullah, ketentraman salat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah jadikan qurratu 'aini, tentramnya jiwaku, tentramnya pandanganku fis shalah, itu dengan salat. Tetapi ikhwan fillah sadakumullah, tidak semua orang yang salat bisa merasakan ketentraman, bisa merasakan ketenangan.
ketika apa? Ketika kunci yang bisa mendatangkan ketentraman dalam sholat itu hilang. Namun sayang, sering kita kehilangan kunci ini. Banyak kaum muslimin yang sholat kehilangan kunci ini. Kunci itu adalah kekhusyuan. Ikhwani fillah rasyadakumullah. Kenapa kita harus khusyuk? Minimal dua alasannya. Yang pertama alasannya kenapa kita harus khusyuk, agar sukses, agar beruntung, agar tidak rugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung al-mu'minun, orang-orang beriman. Yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam salatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin sukses dalam masalah bisnis, awali dari kekhusyuan dalam salat. Ingin sukses dalam rumah tangga, awali kekhusyuan dalam salat. Ingin sukses dalam perjuangan, awali kekhusyuan dalam salat. Bagaimana kita mau sukses sementara kita belum sukses menghadirkan kekhusyuan dalam salat? Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita harus khusyuk? Agar hati kita tidak keras. Orang yang lama tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sekian waktu yang sangat panjang membuat hati seseorang semakin mengeras. Allah ingatkan kita. Allah ingatkan orang-orang yang menunda-nunda untuk khusyuk kepada Allah. Allah berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Belum tibakah waktunya untuk khusyuk? Apa yang dinanti orang-orang yang menunda-nunda kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Khusyuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Kata Allah, jangan sampai seperti orang-orang utul kitab, orang ahli kitab sebelum kalian. Fatala alaihimul amad. Dalam waktu yang panjang mereka enggak khusyuk kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Hatinya mengeras, kemudian kebanyakan mereka fasik. Ikhwan fillah rasyadakumullah. Ketika kita menunda-nunda, ditunda-tunda khusyuk, mungkin ada yang sudah 5 tahun yang lalu sampai sekarang belum khusyuk dalam sholatnya, belum tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan semakin mengeras. Semakin ditunda-tunda untuk tunduk kepada Allah, semakin mengeras. Apa itu kekhusyuan? Kekhusyuan adalah qiyamul qalbi baina yadayillah bil khudu'i wa dhulli. Yang namanya kekhusyuan adalah qiyamul qalbi, hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala saat salat, bil khudu'i wa dhulli, dengan penuh ketundukan, dengan penuh kerendahan. Ketika salat betul-betul tunduk kepada Allah hatinya, karena asalnya kekhusyuan ada di hati. Idza khasha'al qalbu khasha'at al jawarih. Ketika hati khusyuk, ketika pimpinan dalam anggota tubuh kita khusyuk, maka khasha'atil jawarih, maka anggota tubuh juga akan khusyuk. Ikhwan fillah rasyadakumullah. Ketika salat tidak khusyuk, maka bagaikan pohon tidak berbuah, bagaikan fisik yang tidak bernyawa. Maka salat yang tidak khusyuk mungkin minim pahala, bahkan 0 pahala. Ikhwan fillah rasyadakumullah. Apa yang menyebabkan seseorang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, dha'ful ikhlas. Yang membuat seseorang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lemahnya keikhlasan. Hilangkan ini. Kalau kita ingin khusyuk, maka hadirkan keikhlasan. Keikhlasan ini lemah. Ketika keikhlasan lemah, tidak ada power keikhlasan di dalam salat seseorang, maka akan lemah juga kekhusyuan. Orang yang suka dengan pujian sanjungan dalam salatnya, maka dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kekhusyuan. Akan hangus kekhusyuannya ketika pujian manusia yang diharapkan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man samma'a samma Allahu bih, wa man ra'a Allahu bih. Barang siapa yang samma'a, dalam ibadahnya sum'ah, ingin didengar oleh orang, dalam ibadahnya riya, maka akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sum'ahnya, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala riyanya, ditampakkan oleh Allah.
Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah sadaqakumullah, apa yang membuat kita ini sering tidak khusyuk? Memang kita akui sering hilang kunci ini, kunci ketenangan itu. Yang kedua adalah kasratul dzunub wal ma'asi, kebanyakan dosa. Terlalu banyak dosa yang dilakukan. Dosa yang dilakukan seseorang, ikhwan fillah sadaqakumullah, membuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Bahkan orang yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertobat kepada Allah, susah untuk sholat malam. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibrahim bin Adham tentang sulitnya untuk bangun di malam hari untuk sholat malam. Kata Ibrahim bin Adham, tinggalkanlah dosa di siang hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan engkau di malam hari. Karena berdirinya engkau di hadapan Allah di malam hari, fa inna wuqufuka baina yadayillah min a'zami syaraf. Bangunnya seseorang, bangunnya seorang ayah, bangunnya seorang ustaz, bangunnya seorang pemuda di malam hari untuk melaksanakan sholat, min a'zami syaraf, termasuk kemuliaan yang besar. Kata Ibrahim bin Adham, wal 'asi la yastahiqu dzalika syaraf, dan orang yang bermaksiat kepada Allah dan menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk mendapatkan kemuliaan itu, sehingga disulitkan untuk bangun di malam hari. Kemudian ikhwan fillah sadaqakumullah, alasan berikutnya kenapa seseorang itu susah untuk khusyuk, menghadirkan kehusyuan dalam salat. Alasan berikutnya adalah az-zuhdu fil ajri wath thawab. Zuhud dengan pahala. Ini aneh. Ada orang yang zuhud dengan pahala. Harusnya zuhud dengan dunia, ini zuhud dengan pahala. Tidak butuh pahala, tidak rindu dengan pahala yang datang dari Allah, yang menyebabkan seorang gak khusyuk dalam sholatnya. Ciri orang yang zuhud dengan pahala, orang itu tidak pernah sedih, tidak pernah menyesal ketika ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ciri orang yang zuhud dengan pahala, gak butuh pahala dengan Allah Subhanahu wa taala, gak merasa sayang dengan pahala, dengan kesempatan yang ada, dia bahkan biasa-biasa saja ketika ketinggalan sholat jamaah, bahkan tidak merasa berdosa ketika meninggalkan sholat sama sekali. Waliyadzubillah. Maka ikhwan fillah arsyadakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ketika ketinggalan salah satu sholat jamaah, karena Ibnu Umar idza fatatus salatul jamaah ahya tilkal lailah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika ketinggalan satu salat jamaah, ahya tilkal lailah, dia hidupkan malam harinya itu untuk salat malam. Kenapa? Karena dia tidak zuhud dengan pahala, dia ingin pahala yang datang dari Allah. Dibayar ikhwan fillah, ketertinggalan salat jamaah dibayar di malam hari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ketinggalan salat asar karena kesibukan dengan kebunnya, kemudian ikhwan fillah kebunnya disedekahkan di hadapan Allah, disedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah sadaqakumullah. Kemudian berikutnya yang terakhir yang membuat seseorang itu sulit menghadirkan kekhusyuan adalah al-iltifat wa tarkul mujahadah, yaitu banyak menoleh. Matanya tolah-toleh atau hatinya tolah-toleh, hatinya menoleh kemana-mana, hatinya tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala, hatinya membelakangi Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, membuat seseorang tidak khusyuk atau tarkul mujahadah. Dia tidak sungguh-sungguh dalam salat, tidak sungguh-sungguh untuk menghadirkan salat. Karena nafsu, ikhwan fillah sadaqakumullah, tabiatnya nafsu, an-nafsu tabi'atuha kasulah, nafsu itu tabiatnya malas. Ketika kita tidak menghadirkan kesungguhan, tak sungguh-sungguh untuk menghadirkan kehusyuan, maka tidak akan hadir. Jadi yang perlu diperjuangkan ikhwan fillah sadaqakumullah bukan hanya dakwah, bukan hanya pendidikan, bukan hanya yang lain-lainnya. Yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita hadirkan adalah kekhusyuan dalam salat kita. Sehingga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebelum yang lain-lainnya adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka semuanya baik. Bila salatnya buruk, maka semuanya buruk. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Khonifidin Rasulullah, kami nasihatkan pada khutbah yang kedua ini untuk selalu kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, dengan sesungguhnya. Kemudian satu lagi, ada suatu ketika Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau pernah berkata, iyyakum wa khusyu'un nifaq, jauhilah oleh kalian khusyu'un nifaq, yaitu khusyuk yang nifaq. Khusyuknya enggak asli, khusyuknya itu palsu, khusyuknya itu imitasi, tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Apa khusyuk nifaq itu? Antarul jasad khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'. Khusyuknya orang munafik atau khusyuknya nifaq itu adalah antarul jasad khashi'an. Engkau melihat ada orang yang jasadnya khusyuk, nampaknya jasadnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qalbu laysa bi khashi', tetapi hatinya tidak khusyuk kepada Allah. Hatinya kemana-mana, hatinya tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala, hatinya lari menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menghadirkan kekhusyuan dalam setiap salat yang kita laksanakan. Ikhwani fillah, sadaqakumullah. Mari kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إن كنت كتبتنا في أهل السعادة فاثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا علينا الشقوة فامهنا فاثبتنا في أهل السعادة والمغفرة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندكم الكتاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.